Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Nurul Mutmainah Sabrini dengan NPM 1904 1110 1028 dan dengan saya sendiri Rosma Winda dengan NPM 1904 1110 1008. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi RIG. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa pengertian dari thread. Thread adalah unit dasar penggunaan CPU yang terdiri dari ID UTAS, penghitung program, satu set register, dan tumpukan. Selain itu, terbagi dengan UTAS lain dengan proses yang sama, bagian kode, bagian data, dan sumber daya sistem operasi lainnya, seperti file dan sinyal terbuka. Sebuah proses memiliki satu alur kontrol. Jika suatu proses memiliki beberapa benang kendali, maka ia bisa melakukan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Software yang berjalan di komputer bersifat multi-thread yang diimplementasikan sebagai proses yang terpisah dengan beberapa benang kendali. Browser web hanya memiliki satu benang kendali untuk menampilkan gambar atau teks, sementara benang kendali lainnya mengambil data dari jaringan. Baiklah, pada gambar di bawah ini merupakan contoh dari proses single thread dan proses multi-thread. Manfaat multi-thread. Ada 4 manfaat multi-thread, yaitu responsivitas. Aplikasi multi-thread interaktif dapat memungkinkan program untuk terus berjalan meskipun sebagian diblokir atau menjalankan proses yang lama, sehingga meningkatkan daya tanggap pengguna. Kualitas ini sangat berguna dalam mendesain antarmuka pengguna, sedangkan aplikasi single thread tidak akan merespon pengguna sampai operasi selesai. 2. Berbagi sumber daya. Proses ini hanya dapat berbagi sumber daya melalui teknik seperti penyampaian pesan. 3. Ekonomi. 4. Skalabilitas. Manfaat ini bisa lebih besar di arsitektur multiprosesor, di mana UTAS dapat berjalan secara paralel pada inti pemrosesan yang berbeda. Proses single thread hanya dapat berjalan pada satu prosesor, terlepas dari beberapa banyak prosesor yang tersedia. Pemrograman multicore. Pemrograman multithread menyediakan mekanisme yang dapat digunakan secara lebih efisiensi dari beberapa inti komputasi dan juga meningkatkan konkurensi. Pada sistem dengan inti komputasi tunggal, konkurensi berarti eksekusi UTAS akan dilakukan dari waktu ke waktu. Karena inti pemrosesan hanya mampu mengeksekusi satu UTAS pada satu waktu. Namun, pada sistem dengan banyak inti, konkurensi berarti bahwa UTAS dapat berjalan secara paralel karena sistem menetapkan UTAS terpisah ke setiap inti. Suatu sistem paralel dapat melakukan lebih dari satu tugas secara bersamaan. Sedangkan sistem konkuren mendukung lebih dari satu tugas dengan mengizinkan semua tugas membuat kemajuan. Jadi, dimungkinkan untuk memiliki konkurensi tanpa paralelisme. Tantangan pemrograman multicore. Ada 5 tantangan pemrograman multicore, yaitu 1. Mengidentifikasi tugas. Pada bagian ini melibatkan pemeriksaan aplikasi untuk menemukan area yang dapat dibagi menjadi tugas yang terpisah dan bersamaan. Idealnya, tugas tidak tergantung satu sama lain, sehingga dapat berjalan secara paralel pada satu inti. 2. Keseimbangan. Ketika mengidentifikasi tugas yang dapat dijalankan secara paralel, programmer juga harus memastikan tugas ini menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan nilai yang sama. 3. Pemisahan data. Pada pemisahan data ini sama seperti membagi aplikasi menjadi beberapa tugas terpisah. Data yang diakses dan objek yang dimanipulasi oleh tugas harus dipisahkan untuk dijalankan pada inti yang terpisah. 4. Ketergantungan data.
Keandalan data yang diakses oleh tugas harus diperiksa antara 2 atau lebih tugas. Ketika satu tugas tergantung pada tugas lain, maka programmer harus memastikan bahwa pelaksanaan tugas disinkronkan untuk mengakomodasi ketergantungan data. 5. Pengujian dan debugging. Ketika program berjalan secara paralel pada banyak jalur eksekusi yang berbeda. Ketika pengujian paralel dan debugging program serentak, maka secara inheren lebih sulit daripada menguji dan mendebug aplikasi single thread. Baiklah, pada materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Nurul Mutmainah Sabrini. Kepada Nurul Mutmainah Sabrini kami persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis paralelisme. Yang pertama kita perlu ketahui dulu apa itu paralelisme. Jadi paralelisme ini adalah bagaimana melakukan banyak pekerjaan dalam waktu yang serentak atau waktu yang bersamaan. Jadi ada dua jenis paralelisme. Yang pertama itu ada paralelisme data yang berfokus pada pendistribusian subset data yang sama di beberapa inti komputasi dan melakukan operasi yang sama setiap intinya. Kemudian yang kedua itu ada paralelisme tugas yang tidak melibatkan data tetapi distribusi tugas atau UTAS. Jadi UTAS sendiri merupakan thread yang di beberapa inti perhitungan. Kemudian paralelisme tugas mungkin melibatkan dua UTAS atau dua thread yang setiap elemennya itu melakukan operasi statistik unik pada larik elemen. UTAS atau thread ini kembali beroperasi secara paralel pada inti komputasi terpisah, tetapi masing-masing melakukan operasi yang unik. Kemudian selanjutnya ada model multithreading. Yang pertama kita perlu ketahui dulu apa itu multithreading, yaitu kemampuan sebuah program untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan sekaligus. Atau dapat dikatakan sebagai proses urutan yang cepat atau multitasking dalam satu program. Jadi di sini ada 3 model multithreading. Yang pertama itu ada banyak ke satu, yang artinya itu model yang memetakan beberapa UTAS atau thread tingkat pengguna ke UTAS atau thread kernel tunggal. Jadi UTAS kernel itu adalah proses dan penanganan interrupt. Kemudian yang kedua itu ada 1 ke 1, di mana model 1 ke 1 ini ia memetakan setiap UTAS pengguna ke UTAS kernel. Kemudian ia menyediakan dengan mengizinkan UTAS lain untuk berjalan dan juga memiliki konkurensi, di mana konkurensi ini merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Jadi ia memiliki konkurensi yang lebih tinggi daripada model banyak ke satu saat UTAS melakukan panggilan sistem pemblokiran, sehingga memungkinkan beberapa UTAS berjalan secara paralel pada banyak prosesor. Satu-satunya kelemahan dari model ini adalah pembuatan benang pengguna perlu membuat UTAS kernel dengan tepat. Kemudian yang ketiga ada banyak ke banyak, di mana model banyak ke banyak ini dapat menggunakan kembali beberapa UTAS atau thread tingkat pengguna menjadi jumlah UTAS kernel yang lebih kecil atau sama. Jumlah UTAS kernel spesifik untuk tertentu atau aplikasi yang dapat mengalokasikan lebih banyak UTAS kernel pada beberapa prosesor daripada satu prosesor. Kemudian selanjutnya ada perpustakaan thread. Yang pertama itu ada pustaka thread yang mengacu pada standar POSIX yang mendefinisikan API untuk pembuatan dan sinkronisasi UTAS. Perancang sistem operasi dapat mengimplementasikan spesifikasi dengan cara yang mereka inginkan. Ada beberapa sistem yang menerapkan spesifikasi pustaka thread, yaitu Unix, Linux, Mac OS X, dan Solaris.
Kemudian ada dua cara utama untuk mengimplementasikan pustaka UTAS ini. Yang pertama dengan menyediakan perpustakaan sepenuhnya di ruang pengguna tanpa dukungan kernel. Kemudian yang kedua dengan cara mengimplementasikan pustaka tingkat kernel yang didukung langsung oleh sistem operasi. Kemudian perpustakaan treat yang kedua itu ada UTAS Java, di mana treat ini adalah model dasar dari eksekusi program dalam program bahasa Java seperti API-nya yang menyediakan sekumpulan fitur yang kaya untuk pembuatan Java minimal satu treat control. UTAS Java ini tersedia di sistem apapun yang menyediakan JMV termasuk Windows, Linux, dan Mac OS X. Selain itu, aplikasi Android juga tersedia UTAS Java. Kemudian selanjutnya ada trading implicit. Di trading implicit ini yang pertama ada 3 tugas pendekatan alternatif untuk merancang program multi-thread yang dapat memanfaatkan prosesor multicore melalui trading implicit. Yang pertama itu ada kumpulan thread. Pada penjelasan mengenai web server multi-thread atau multitasking tadi, terdapat beberapa kendala dalam proses setiap kali server menerima permintaan yang membuat UTAS terpisah untuk melayani permintaan tersebut. Masalah yang pertama berkaitan dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat UTAS dengan fakta bahwa UTAS akan dibuang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Masalah yang kedua yaitu, jika diizinkan semua permintaan serentak untuk dilayani di UTAS baru, maka UTAS yang tidak terbatas dapat menghabiskan sumber daya sistem, seperti waktu CPU atau memori. Maka salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan menggunakan file kolom benang. Ide umum di balik kumpulan UTAS ini adalah membuat sejumlah UTAS saat proses memulai dan menempatkannya ke dalam kumpulan, tempat mereka duduk dan menunggu pekerjaan. Jadi pada kumpulan thread ini ada mereka menawarkan 3 layanan. Yang pertama itu ada melayani permintaan dengan UTAS yang ada lebih cepat daripada menunggu untuk membuat UTAS. Kemudian yang kedua itu kumpulan UTAS membatasi jumlah UTAS yang ada di satu titik. Jadi hal ini itu sangat penting bagi sistem yang tidak dapat mendukung thread bersamaan dengan jumlah besar. Kemudian yang ketiga yaitu memisahkan tugas yang akan dilakukan, dan mekanisme pembuatan tugas memungkinkan kita menggunakan berbagai strategi untuk menjalankan tugas. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada OpenMP, yaitu sekumpulan arahan kompilator serta API untuk program yang ditulis dalam bahasa C, C++ atau Fortran, yang menyediakan dukungan untuk pemrograman paralel di lingkungan memori bersama. OpenMP ini menyediakan beberapa arahan tambahan untuk menjalankan wilayah kode secara paralel, termasuk memparalelkan loop. Selain menyediakan arahan untuk paralelisasi, OpenMP juga memungkinkan pengembang untuk memilih di antara beberapa tingkat paralelisme. OpenMP juga tersedia di beberapa compiler open source dan komersial untuk sistem Linux, Windows, dan Mac OS X. Kemudian yang ketiga ada pengiriman Open Central, di mana Grand Central Dispatch atau disingkat dengan GCD merupakan kombinasi ekstensi ke bahasa C, API, dan pustaka runtime yang memungkinkan pengembang aplikasi mengidentifikasi bagian kode yang akan dijalankan paralel. Seperti OpenMP, GCD mengelola sebagian besar detail pengulirannya. GCD mengidentifikasi ekstensi ke bahasa C dan C++ yang dikenal dengan blok. GCD ini menjadwalkan pemblokiran untuk eksekusi runtime yang menempatkannya di pengiriman antrian. GCD mengidentifikasikan dua jenis antrian pengiriman, yaitu serial dan bersamaan, di mana pada blok yang ditempatkan pada antrian serial itu, jika dihapus dalam urutan FIFO, maka setelah blok dihapus dari antrian itu, mereka harus menyelesaikan eksekusi sebelum blok lainnya itu dihapus. Jadi setiap proses memiliki antrian serialnya sendiri yang dikenal sebagai antrian utama.
Sedangkan blok yang ditempatkan pada antrian bersamaan itu juga dihapus dalam urutan FIFO, tetapi beberapa blok dapat dihapus sekaligus, sehingga memungkinkan beberapa blok untuk dieksekusi secara paralel. Ada 3 antrian pengiriman bersamaan di seluruh sistem dan mereka dibedakan itu menurut prioritasnya, yaitu dari mulai terendah, default, dan tinggi. Kemudian selanjutnya ada masalah threading. Di sini bisa kita lihat ada beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan dalam merancang program multi-thread. Di antaranya itu yang pertama ada panggilan sistem fork dan exec. Kemudian yang kedua ada penanganan sinyal. Yang ketiga ada pembatalan benang atau thread. Yang keempat ada penyimpanan thread lokal. Yang kelima ada aktivasi penjadwal. Kemudian contoh sistem operasi. Di sini ada 2. Yang pertama itu ada thread Windows, di mana Windows ini mengimplementasikan Windows API yang merupakan API utama untuk keluarga sistem operasi Microsoft. Aplikasi Windows berjalan sebagai proses terpisah dan setiap proses dapat berisi satu atau lebih utas atau thread. Selain itu, Windows ini menggunakan pemetaan satu ke satu, di mana setiap utas pengguna memetakan ke utas kernel terkait. Kemudian yang kedua itu ada utas Linux. Linux menyediakan garpu atau panggilan sistem dengan fungsionalitas tradisional untuk menduplikasikan proses. Linux juga menyediakan kemampuan untuk membuat utas menggunakan clone atau panggilan sistem. Namun Linux tidak membedakan antara proses dan utas. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.